program-program Pak Prabowo untuk swasembada pangan. Selama ini ya mohon maaf dalam tanda kutip, sawah di Indonesia itu hamparannya luas. Tapi yang dipikirkan bagaimana caranya air itu bisa masuk ke sawah tanpa memikirkan bagaimana mengeluarkan air dari sawah. Di Quran itu ada beberapa ayat dan beberapa surat itu menarik sekali, dari mulai pengolahan lahan, tanam bibit sampai penyimpanan setelah jadi beras itu misalnya, yang kira-kira bisa awet sampai 7 tahun. Ya, kami di Jakabaring dan kemarin meluncurkan gerakan Indonesia Menanam itu. Sebenarnya tempatnya 7.000 meter untuk riset saja. Jadi yang kami gali itu bukan jadi tanamannya, bukan panennya, tapi datanya. Mau lihat ininya Mas Anas, sistem perairannya. Oh, boleh kalau ya. Ustadz berkenan naik mesin tanam silakan, sawahnya di depan. Enggak aneh apa karena masuk mesin pakai mesin harus. Apa orang mesin otomatis Dewa aja bisa, itu sudah siap bibitnya sisanya kemana. Silakan. Dari Menggaru biasanya saya 3 hari. 3 hari ya. Dari Menggaru tanah. Ini kan udah terukur ini ya. Kemarin karena 2 hari yang lalu hujan deras, jadi sistem pengairannya menggunakan pompa seperti ini. Ini difasilitasi pemerintah atau buat sendiri? Pemerintah ya. Jadi dari sungai dipompa ke embung induk besar, dibagi ke melalui parit kecil-kecil drainase tadi itu. Jadi drainase itu airnya ditampung di embung seperti ini. Jadi muter sistemnya, air yang ada dari sawah, jadi balikin dari sawah keluar lagi ke drainase. Nanti kalau musim berubah masuk ke embung yang di bawahnya. Efisiensi penggunaan air. Ini sistemnya yang penting. Kalau hujan gimana nanti nampungnya? Nggak naik ini ya? Alhamdulillah, kan itu ada drainase itu. Terbuang pas di bawahnya rel itu ada drainase induk. Oh, iya. Dibuang ke drainase. Langsung buangin. Betul. Jadi di levelnya dijaga segini terus ya. Betul. Ya. Jadi di pintu air itu dijaga ketinggiannya. Bisa harusnya dikerjakan. Jadi ini bisa mengairi berapa hektar lahan? Ini 40 hektar. 40 hektar. Ini bagus ini. Ekosistemnya udah terbentuk. Tadi kuncinya support sistem di pemerintahnya jelas. Betul. Kerjasama antara pemerintah dan petani di Jepang itu, misalnya petani butuh akses dibuatkan jalan seperti ini. Jadi petaninya itu bukan menuntut ke pemerintah. Iya. Akses yang mau dibuat jalan ya udah saya wakafkan. Yang penting pemerintah membuatkan jalan. Oh. Selama ini di Indonesia kan tidak minta dibuatkan jalan, tapi tanahnya minta ganti rugi, ruwet jadinya, nggak jadi-jadi. Iya. Jadi kalau di Jepang kesepakatan bersama, yang sebelah kiri 2 meter, sebelah kanan 2 meter, ya sudah sama-sama wakaf 2 meter, kita minta buatkan jalan untuk pemerintah. Ya akhirnya seperti ini. Ini paling jelek, tapi insya Allah tahun ini setelah panen di aspal juga. Yang di arah sana sudah aspal semuanya. Iya ya. Ya itu membangun kesadarannya. Jadi sama-sama ngalah supaya bisa sama-sama jalan. Iya ya. Jangan hanya mementingkan ego sendiri. Iya. Dan pemerintah juga kalau sudah dikasih, jalannya dibikin bagus. Jangan aspalnya 7 cm jadi 5 cm gitu ya. Ya, pada intinya kalau mesin motor yang rusak, jangan dokter hewan yang diminta untuk baik. Iya. Nggak saling ini, simbiosis mutualisme, saling bantu. Bangun support system. Ini yang menarik ini, support systemnya. Maksud saya gini, Islam itu tahu bawa Islamnya. Yang kenal nilai-nilai keislamannya, kenal Allah itu kan. Jadi sebetulnya ada 2 yang mesti dibedakan, ada syariat, ada implementasi nilai-nilai syariat. Misalnya gini, kita sholat itu syariat. Hasil dari sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat, ada zina, pornografi, porno aksi dan seterusnya. Munkar sumber syahwatnya dari perut sampai akal. Merampok, membunuh, gitu kan, ikhtilaf dan seterusnya. Itu 2, tapi jalannya syariat. Jadi kalau orang sholatnya benar, hasilnya itu. Nah tapi kalau kita ingin mendapatkan pendidikan di luar sholat, bisa dengan pendidikan adab. Ya, tapi adab itu tidak akan membentuk karakter, hanya membentuk sistem, disiplin. Makanya orang Jepang bisa disiplin, ya, tapi tidak bisa membentuk karakter utama dalam dirinya. Misal mabuk kan masih aja, zina kan ada juga gitu. Tapi sistem membuat dia harus disiplin. Jadi doktrin hidupnya. Nah syariat berbeda, syariat itu membentuk jiwa.
sehingga menjadi karakter yang dibawa. Jadi walaupun sistemnya jahiliyah itu nggak bagus, tapi kalau dirinya sudah bagus, dia merubah sistem menjadi lebih baik. Makanya bicara tentang kadang-kadang ada keliru persepsi. Negara tidak sholat misalnya penduduknya disebut menerapkan syariat Islam karena sistem membuat dia baik. Nah itu kurang tepat. Yang tepat dia mengambil pelajaran dari sistem syariat untuk mengamalkan nilai-nilai. Itu yang disebut peradaban. Jadi orang bisa menjadi peradaban dengan adab tapi belum bisa membentuk perakhlakan. Nah PR besarnya ini gimana orang Islam sholatnya benar, sehingga nilainya ada. Nah Cak Anas ini kan mempraktekkan nilai konsep keislaman di muamalah. Jadi ketika orang lihat ini ngasih, nah poin saya tadi tuh ketika ngasih tuh orang tanya kan, orang ngasih Pak terima kasih baik gini kan. Nah ada nggak jembatan untuk mengenalkan Allah di nilai-nilai itu poinnya tuh. Betul. Ya terima kasih gini-gini nggak usah, ini kan Allah yang perintahkan. Betul. Misal ketika kita kalimat itu keluar tidak harus kita mengatakan saya muslim. Betul. Nggak usah kita bilang saya muslim ini, nggak usah. Ya begitu orang tanya kenapa dan kita bisa jawab misalnya ini Allah perintahkan saya. Itu kan menanamkan kata Allah di lisan dia. Sebab nanti kalimat itu akan dicari sampai hari kiamat. Itu ada di Quran surah ke-7 di ayat ke-172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lihat ujungnya. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafirin. Ya kamu kan sebelum lahir udah syahadat kata Allah. Kenapa lupa syahadatnya? Sementara aku sudah sampaikan itu, diperdengarkan. Kan ada orang dengar adzan. Di Jepang kan nggak dengar adzan sebagiannya kan. Dari mana dengar kalimat Allahnya? Nah inilah ada orang-orang seperti Canas yang lain datang. Kemudian melakukan nilai keislaman, tanya kamu kok baik sekali. Disebutlah kalimat Allah itu. Nah itu akan menyentuh kepada jiwanya untuk mencari. Walaupun tidak dalam kesempatan pertama. Kedua, ketiga nyari itu. Nanti ilmu-ilmu ini kan yang mahal tuh ilmunya, prosesnya. Ya kan? Ada ilmu by experience dengan pengalaman, ada by skill sudah dapat, tapi ngolah dari awal sampai jadi itu yang mahal.